A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para wali-wali Allah adalah memakai rahasia ilmu ketuhanan, yang artinya ilmu keimanan kepada Allah. Kita ini semua beriman kepada Allah, tapi kebanyakan masih beriman dengan namanya saja. Allah itu adalah nama kemuliaan, nama keagungan. Jadi Allah itu nama, tapi mustahil nama itu tidak memiliki yang empunya nama. Jadi setiap nama pasti ada yang memiliki nama tersebut. Kita selamanya akan beriman dengan nama apabila kita tidak pelajari dan menuntut ilmunya. Ilmu inilah yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih di Mekkah kurang lebih 13 tahun. Hanya menanamkan keimanan, menanamkan ketauhidan, melepaskan daripada kesyirikan. Kalau kita beriman dengan Allah, beriman bernama Allah, berarti lepas kita dari kesyirikan. Kalau hanya beriman dengan nama saja, masih ada syirik, yaitu syirik khafi di dalam batin kita. Inilah yang dipakai oleh para wali-wali Allah kita terdahulu. Itulah yang dikatakan Nabi, awaludin ma'rifatullah. Mula-mula agama itu mengenal Allah. Tidak dikatakan beragama apabila orang itu tidak mengenal Allah. Bagaimana kita beribadah apabila tidak mengenal Allah yang kita sembah? Tidak sah ibadahnya apabila tidak mengenal Allah yang kita sembah. Yang bernama Allah ada pada ayat kursi. Di situ disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan melainkan zat yang hidup berdiri sendiri. Yang hidup itulah yang dimaksud Allah Ta'ala itu. Apakah kita memiliki hidup? Ini diisyaratkan dalam Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Ta'ala. Di dalam diri kamu itu aku, apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak kenal? Apakah kamu tidak tahu? Yang hidup pada dirimu itu adalah aku, zat Allah Ta'ala. Makanya bukan kita yang merasa hidup. Apabila kita merasa hidup, maka syiriklah kita. Lihatlah sifat dari Allah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Jangan sampai kita akui dan mengambil hak sifat Allah tersebut. Jadi, ilmu yang paling dimuliakan oleh Allah adalah ilmu rahasia ketuhanan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tapi Ia melihat hati dan amal kalian. Allah tidak memandang penampilan kita, tidak memandang jubah kita. Yang dipandang oleh Allah adalah hatimu, batinmu. Ilmu batin inilah yang paling mulia. Tanpa batin, maka zahir kita akan rusak, akan binasa. Yang kita lakukan pada zahir ini adalah asalnya daripada batin. Contohnya, ketika kita sholat, yang manakah yang lebih dulu? Niatlah yang terlebih dahulu. Nah, niat inilah yang disebut di batin. Setelah niat, barulah kita mengerjakan sholat. Jadi, tidak sempurna zahir kita apabila tidak mengetahui yang batin. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa batin lebih penting daripada zahir. Ketika kita misalnya mengangkat takbir Allahu Akbar, apakah kita kenal dengan kalam yang berkata dan kudrat kuasa yang mengangkat takbir tersebut?
Apabila masih merasa diri kita yang berkata, maka syiriklah namanya. Apabila syirik, sekecil apapun syiriknya, tetap finnar, dalam neraka, na'udzubillah. Tapi apabila dosa-dosa yang lain, Allah Ta'ala mengampuninya, asal jangan syirik kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Yang batin inilah yang namanya iman. Mustahil namanya ada, tapi yang punya nama tidak ada. Jadi yang bernama Allah tadi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup berdiri sendiri. Apabila tidak hidup, apakah bisa kita mengangkat takbir? Apabila tidak hidup, apakah bisa kita bicara? Yang bergerak, yang membaca pastilah orangnya hidup. Orang yang mendapatkan ilmu ini hanya sedikit daripada yang sedikit. Muhammad adalah awal-awal yang dijadikan oleh Allah, awal-awal yang dijahirkan oleh Allah, lagi yang bernama Nur Muhammad. Oleh karena itu, Adam yang dari tanah mengandung Nur Muhammad. Apabila tidak ada Nur Muhammad, si Adam tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa yaitu kuasa, yaitu Nur Muhammad yang ada di dalam Adam, sehingga malaikat semua sujud kepada Adam karena memandang Nur Muhammad yang ada di dalam Adam. Malaikat yang tidak mau sujud kepada Adam, yaitu Azazil, merasa lebih hebat daripada Adam karena Adam daripada tanah, dia daripada cahaya. Maka Azazil tidak mau sujud terhadap Adam karena tidak mengetahui dan mengenal diri Adam yang sebenarnya. Adam ini memang daripada tanah, tapi tanah daripada air, air daripada angin, dan angin daripada api, dan api daripada Nur Muhammad juga. Oleh karena itu, kita mempelajari, mengenal kepada Allah melalui jalannya Nur Muhammad. Jadi, ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat itu fardu ain dipelajari dan dituntut oleh Islam laki-laki dan Islam perempuan. Ilmu empat inilah yang harus dituntut oleh muslim laki-laki dan perempuan sesuai dengan unsur diri kita. Ada batang tubuh, ada hati, ada roh, dan ada rahasia. Tempatnya ilmu syariat ada pada batang tubuh. Yang dikerjakan oleh batang tubuh ini disebut syariat. Ada yang mengatakan syariat itu sembahyang. Ya, sebenarnya sembahyang adalah pekerjaan syariat, pekerjaannya batang tubuh. Kemudian tempatnya ilmu tarekat ada pada hati kita. Tempatnya ilmu hakikat ada pada roh kita. Tempatnya ilmu ma'rifat ada pada syir atau pada rahasia. Nah, jadi asalnya daripada sir, kemudian timbul dan nyata kepada roh dan berjahir kepada hati. Kemudian dari hati berjahir kepada batang tubuh, maka bergeraklah batang tubuh dengan berbagai-bagai. Inilah yang harus kita tuntut, ilmu ma'rifat yang awal ludin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Maka dari itu, jangan hanya berpegang pada nama saja, harus tahu yang empunya nama. Allah ada yang mati dan ada yang hidup. Contoh Allah yang mati yaitu tulisan Allah yang ada pada dinding. Yang hiduplah di diri kita ini sesuai apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Fa'iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Kalau hambaku menanyakan tentang aku, kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Kemudian Allah berkata lagi, mengapa Allah mengatakan dekat? Maka wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Dekat tidak tersentuh, jauh
tiada berantara. Kalau dekat bersentuh, berarti diri kita masih ada, artinya kita masih syirik. Kalau berantara, artinya jauh dengan jaraknya, berarti kita tiada bertuhan. Ilmu inilah yang harus kita kaji dan kita pelajari apabila kita ingin selamat dunia dan akhirat. Kalau tidak kenal dengan Allah Ta'ala, sebanyak apapun ibadahnya, tetap dalam neraka. Karena beribadah masih merasa dia yang berkuasa untuk ibadah. Karena tiada ikhlas, ia masih merasa kita yang ada. Coba apabila tidak ada yang hidup pada diri kita, apakah kita bisa kuasa untuk beribadah? Nah, yang hidup inilah yang harus kita ketahui dan kita cari. Makanya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita daripada Allah, kembali kepada Allah. Oleh karena itu, apabila kita kenal dengan Allah Ta'ala, kematian kita akan tenang dan teduh. Apabila tidak kenal, maka mata kita akan melotot karena tidak mengenalnya, artinya sakit, tersiksa. Kemudian Allah berkata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ada pada dirimu, mengapa engkau tidak melihat? Apakah kamu tidak tahu bahwa yang hidup pada dirimu itu adalah aku? Apabila yang hidup pada kita itu adalah Allah, maka berlakulah af'al yang hidup, af'al Allah. Tidak ada af'al itu dari yang mati, tidak ada perbuatan dari orang yang mati, pastilah dari yang hidup. Inilah yang kita cari, sehingga benar-benar ibadah kita bersih. Banyak orang yang berkata, aku beriman kepada Allah, tetapi masih musyrik. Apabila kita tidak mengaji ini, pasti akan musyrik. Kullu syai'un halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu rusak, binasa, kecuali wajah Allah. Karena wujud Tuhan saja yang ada. Tapi apakah kita ini yang ada adalah Allah Ta'ala? Kita ini adalah wujud mazhar, kenyataan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap laisa, yang hidup tadi, tapi kita kenyataan yang hidup. Apabila kenyataan yang hidup kita, jangan mengakui kita ini adalah yang hidup. Kalau kita yang merasa hidup, maka syiriklah kita. Kalau sudah seperti ini, biasanya ingin minta upah ketika kita beribadah, karena masih merasa hidup dan kuasa. Minta pahala, minta upah, minta surga, karena merasa masih kita sendiri yang mengerjakan ibadah tersebut, padahal kita tiada kuasa. Ketika kita mau sholat, berkata la haula wala quwata illa billah. Kita tiada daya, tiada upaya, hanya Allah yang kuasa. Makanya apabila dikerjakan oleh batang tubuh, syariat namanya. Apabila dikerjakan oleh hati, tarekat namanya. Apabila dikerjakan oleh roh, hakikat namanya yang sebenarnya. Apabila dikerjakan oleh sir, ma'rifat namanya. Sir berjahir kepada roh, kemudian roh berjahir kepada hati, kemudian hati berjahir kepada batang tubuh. Syirik yang harus kita buang, syirik jali, mudah saja kita membuangnya. Tapi kalau syirik khafi, agak susah untuk dibuang. Syirik tersembunyi, syirik yang ada dalam batin. Maksudnya, apabila masih ada yang lain daripada Allah Ta'ala, lain daripada yang hidup, itulah syirik yang tersembunyi. Apabila masih ada hayat yang hidup, maka mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, bisa kuasa berjalan dan sebagainya. Sampai dimanapun sekolah, setinggi apapun sekolahnya, apabila tidak kenal dengan Allah Ta'ala, maka dalam neraka karena ada kesyirikan pada dirinya. Kita harus selalu dalam zikrullah ketika siang dan malam. Apabila kita tidak tahu, tidak belajar, tidak akan bisa berzikir siang dan malam. Apakah habis waktu kita berzikir terus siang dan malam, tidak bisa bekerja? Tidak juga seperti itu. Oleh karena itu, kita harus mengetahui zikir orang hakikat ma'rifat. Kata Ibnu Arabi, zikir itu ada 4 tingkatannya.
ada zikir lisan atau zikir syariat, ada zikir kolbi atau zikir tarikat, ada zikir roh atau zikir hakikat, ada zikir sir atau zikir ma'rifat. Apabila mengetahui zikir yang 4 ini, maka kita tidak akan lepas daripada zikir mengingat Allah. Zikirnya sudah berkekalan terus menerus, biarpun di tempat kerja, di atas kendaraan, biar dimanapun, dia selalu berzikir kepada Allah. Yang penting mengetahui zikirnya yang 4 tadi. Man qala la ilaha illallah akhiri hayati dakhalal jannah. Barang siapa mengata la ilaha illallah pada akhir hayatnya, niscaya mendapat surga. Zikir pertama, zikir lisan atau zikir syariat, yang dikatakan oleh mulut kita seperti la ilaha illallah. Kemudian zikir kedua, zikir kolbi atau zikir tarikat, letaknya pada hati, yang artinya hati saja yang ingat kepada Allah, tidak lagi kita baca. Kemudian zikir ketiga, zikir roh atau zikir hakikat, letaknya pada roh kita. Kita disuruh untuk berzikir secara terus-menerus dengan zikir yang banyak tanpa hitungan. Kalau masih zikir lisan, kita pasti berhenti apabila kita berada di toilet. Makanya harus ada zikir hati. Dengan zikir hati, kalau di toilet boleh-boleh saja kita berzikir tanpa suara dan hanya di dalam hati. Tapi ketika kita tidur, zikir hati akan berhenti. Makanya harus ada zikir yang ketiga, yaitu zikir roh. Nah, roh ini apabila meresap di dalam tubuh, namanya nyawa. Kalau berzahir keluar masuk hidung, namanya adalah nafas. Karena roh ini adalah yang hidup, letak di napas inilah yang diisi dengan ingat kita, diisi dengan zikir kita. Karena keluar masuk napas, tiada yang memerintah untuk keluar atau masuk, karena berdiri dengan sendirinya. Disinilah kita berzikir. Kalau kita keluar, pujinya Allah, dan kalau masuk, pujinya adalah hu. Jadi hu adalah hu Allah, hu Allah, hu Allah. Inilah yang bernama Nur Muhammad, asyik keluar masuk dengan zikirnya. Apabila napas masuk, alam sagir. Apabila napas keluar ke alam kabir. Inilah tiada antaranya kedua alam itu. Inilah yang kita isi zikir, masuk, keluar, dan keluar masuk. Apabila sudah napas kita isi dengan zikir, maka ketika tidur tidak akan pernah berhenti zikirnya dengan keluar masuk napas tersebut. Dengan mengetahui ilmu ini, ilmu ma'rifat inilah yang tenang dan damai, yang diundang oleh Allah pada Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Orang yang berjiwa tenang, ruh tenanglah yang diundang oleh Allah, masuk ke dalam golongan hambanya dan ke dalam surganya. Agar kita tenang, maka kenalilah Allah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.